Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, sebelum memulai video pembelajaran kali ini, Ibu ingin sekali mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian, terutama siswa-siswi Ibu yang telah mau setia menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan. Ibu selalu berharap dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat kembali belajar di sekolah seperti sedia kala. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegar. Nah, apa saja sih yang akan dibahas di materi ini? Jadi, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang gerak rotasi, kemudian torsi, momen inersia, momentum sudut, hukum kekekalan momentum, energi kinetik rotasi, titik berat, pusat massa, dan keseimbangan benda tegar. Nah, untuk yang gerak rotasi, sebenarnya ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Jadi cukup Ibu mengulas sedikit saja mengenai gerak rotasi. Nah, gerak rotasi adalah gerak sebuah benda yang berputar terhadap sumbu putar atau poros tertentu. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat di layar, ini adalah gambar bumi. Bumi berputar itu pada porosnya. Ketika bumi berputar inilah yang dinamakan gerak rotasi. Lanjut. Nah, di sini nanti ada beberapa simbol atau persamaan yang akan tetap kita gunakan. Yang pertama di sini adalah ada gerak rotasi, kemudian yang di sini adalah gerak translasi. Untuk gerak rotasi itu sama saja dengan gerak melingkar. Kalau gerak translasi itu adalah gerak lurus. Jadi, rotasi adalah gerak melingkar, translasi adalah gerak lurus. Nah, kita lanjut lagi langsung dinamika rotasi. Nah, dinamika rotasi ini, rotasi itu disebabkan atau ada bentuk gerakannya. Yang pertama adalah dinamika gerak translasi. Translasi tadi sudah Ibu bilang adalah gerak lurus. Yang menyebabkan gerak translasi itu adalah gaya. Nah, gaya atau F. Sementara untuk gerak rotasi itu disebabkan oleh torsi. Jadi beda ya. Penyebabnya kalau ini gaya, yang ini adalah torsi. Nah, torsi di sini disimbolkan dengan tanda tau. Ini bacanya tau. Nah, jadi beda ya. Yang ini gaya, yang ini torsi. Kita masuk langsung ke bahasan ininya. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, di sini ada gambar pintu. Apa sih hubungannya gambar pintu ini dengan torsi? Nah, sebelum kita bahas pintunya, Ibu akan bahas dulu pengertian dari torsi. Nah, torsi sendiri itu bisa juga disebut momen gaya. Jadi, momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berotasi. Jadi, torsi ini lah yang menyebabkan benda bergerak berputar. Nah, besarnya momen gaya tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Jadi, torsi ini masih erat kaitannya dengan gaya yang kita kasih. Tuh. Nih, kita langsung biar jelas masuk ke nih gambar pintu ini ya, kita jelaskan. Nah, kalau kalian melihat sebuah pintu, di sini ada yang namanya gagang pintu ya. Kemudian yang ini adalah lebar daun pintunya. Kemudian di sini ada engsel. Nah, kalau dikaitkan dengan torsi, engsel ini adalah porosnya. Poros. Nah, ini adalah engsel, ini adalah porosnya. Kemudian ini adalah
lengan gayanya. Ini adalah lengan gaya atau jarak antara poros dengan gaya di sini. Ini adalah jaraknya. Ini adalah R. Ini biasanya disimbolkan titik O. Kemudian ini adalah tempat kita memberikan gaya. Kadang ini F-nya. Nah, jadi dengan adanya torsi, ada poros di sini, kemudian ada lengan gaya, inilah yang menyebabkan mengapa ketika kita memberi gaya di sini, di gagang pintu, pintunya bisa bergerak berputar ke depan atau ke belakang. Nah, itulah yang menyebabkan pintu ini bisa bergerak. Jadi pintu merupakan salah satu contoh dari penerapan torsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita analogikan gambar ini tadi, gambar pintu tadi, ke dalam suatu diagram gambar ini, engselnya kita pindah di sini. Ini adalah titik O atau porosnya. Kemudian, yang ini adalah jarak atau lebar daun pintunya, itu adalah R. Nah, kemudian di sini adalah tempat kita memberikan gaya atau gagang pintunya. Nah, gaya yang kita berikan bisa bentuknya lurus, bisa membentuk sudut theta. Ini bisa juga arahnya ke atas, tegak, lurus. Jadi gaya yang kita kasih bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, untuk menghitung besarnya torsi yang terjadi pada suatu benda, itu kita dapat menggunakan rumus ini. Tau, jadi ini bacanya tau, sama dengan R dikali F. Jadi tau sama dengan R ini adalah jaraknya, dikali F. F ini adalah besarnya gaya yang kita berikan. Nah, atau, jadi rumusnya ada dua. Yang pertama, tau sama dengan R dikali F. Yang kedua adalah tau sama dengan F dikali R dikali sin theta. Rumus yang ini dipakai jika gaya yang kita berikan bentuknya adalah lurus. Seperti ini, mau lurus ke atas atau mau lurus ke bawah. Nah, kalau bentuk gaya yang kita kasih ini lurus seperti ini, berarti rumus yang kita pakai yang ini. Kalau misalnya dia membentuk sudut seperti ini ada sudutnya ya. Nah, itu rumus yang kita pakai adalah yang ini. F dikali R dikali sin theta. Theta ini apa sih? Theta ini adalah sudut yang dibentuk antara gaya ini. Nah, keterangannya ini keterangannya kita lihat tau atau torsi adalah momen gaya, satuannya Newton meter. F ini adalah gaya Newton. R itu adalah lengan gaya, ini lengan gaya ya, atau jarak antara poros dengan F. Kemudian theta ini adalah sudut apit antara F dan R. Antara F dengan R itu sudut yang terbentuk itu adalah theta. Nah, nilai torsi itu tidak selalu positif, tapi dia bisa juga negatif, tergantung dengan arahnya. Nah, seperti gambar yang kalian lihat di sini di layar, ini ada, ini apa ya namanya ya, kunci Inggris ya, atau apa ibu nggak tahu juga namanya. Ini ada baut. Nah, baut itu kalau kita mau dia kencangkan, dia kan harus diputar ya. Nah, ketika diputar, kita akan melihat arah putarannya kemana, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, keterangannya di sini. Arah torsi tegak lurus terhadap bidang yang memuat lengan dan gaya. Jadi arah torsi itu tegak lurus, bisa ke atas, bisa ke bawah. Tegak lurus tuh berarti ada garis. Ini ada garis, ini ya gayanya ini gayanya. Terus arah torsinya ini gini. Nah, ini yang namanya tegak lurus. Tuh. Kemudian kalau misalnya torsi bertanda positif. Nah, torsinya bertanda positif jika gaya yang menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam. Maksudnya itu seperti ini. Ketika kita putar ini, putar gayanya ke arah porosnya. Ini kan porosnya di sini nih. Ini porosnya di baut. Terus ini gayanya kita putar. Nah, ketika gayanya ini kita putar, nih
Nih, ini kan mutarnya misalnya ke sana. Nah, kita putar ke sana. Searah nggak sama jarum jam? Arahnya kalau kita putar ke sana berarti kita melawan arah jarum jam. Kalau kita melawan arah jarum jam berarti dia tandanya positif. Tuh. Tapi kalau misalnya kita putar bertanda negatif jika menyebabkan putarannya searah jarum jam. Jadi si gayanya ini tadi, gaya yang ini kan tadi kita ke sana mutarnya nih. Nah, berarti kan dia arah putarnya ke sana, melawan. Kita putar lagi ini porosnya di sini. Terus gayanya tadi ini kita mutarnya ke sana. Nah, bendanya kan geraknya gini ya, searah jadinya. Searah jarum jam nih. Nah, jadi dia nilainya negatif. Kita patokannya arah jarum jam ini geraknya gini. Nah, kalau misalnya berlawanan kan berarti arahnya ke sana. Begitu. Jadi ini kalau misalnya dia berlawanan, dia positif, kalau bersearah dia negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh soal. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini diketahui kita suruh memperhatikan gambar. Di sini sebuah batang. Batangnya memiliki titik A, B, C. Di titik A ada gaya FA. Di titik B ada gaya FB. Di titik C ada gaya FC. Nah, nilai masing-masing gaya bisa kalian lihat di sini. Nah, kemudian bila jarak AB, berarti kalau jarak AB itu titik A ke sini 30 cm. Kemudian sama dengan BC. BC itu berarti dari sini ke sini. Itu nilainya juga 30 cm. Berapakah nilai momen gaya batang terhadap titik B? Nah, terhadap titik B. Artinya titik B di sini dia berlaku sebagai poros. Nah, berlaku sebagai poros. Nah, nanti acuannya dalam menghitung berarti adalah titik B. Nah, dalam menghitung berarti nanti titik acuannya adalah titik B. Nah, yang seperti kita ketahui, rumus dari torsi itu ada dua. Yaitu yang pertama F dikali R, yang kedua adalah F sin theta dikali R. Rumus yang di atas digunakan untuk gaya yang bentuknya lurus seperti ini. Ini pakai yang ini. Kemudian yang ini membentuk sudut, itu kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, caranya, karena di sini ada titik A, B, dan C, artinya torsinya dia punya ada 3. Ada torsi A, ada torsi B, ada torsi C. Nah, kita tulis torsi A, rumusnya, karena bentuknya lurus ke atas, berarti pakai yang rumus pertama. Berarti FA dikali R. R-nya di sini itu adalah jarak dari A ke B. Berarti RAB. Nah, setelah itu kita menentukan apakah nilainya positif atau negatif. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa kalau nilainya positif, itu artinya dia berlawanan arah jarum jam. Nah, jarum jam itu kan muternya ke sini ya. Nah, kalau dia positif, berarti kita mutarnya berlawanan dengan ini, ke arah sana. Nah, kalau misalnya dia negatif, ini kan berlawanan. Ini kan ke sini. Nih, ya. Kalau positif berarti berlawanan, dia bisa ke sini, dia mutarnya ke sana, atau sebaliknya. Nah, kemudian kalau misalnya yang negatif, itu berarti dia searah. Berarti diputarnya sama, ke sini juga muter jarum jamnya. Nah, tuh. Kalau berlawanan, nih Bu ganti ya gambarnya, dia begini. Tuh, berarti dia berlawanan. Nah, untuk yang A, dari A ke B, ini porosnya ada kan, porosnya B. Berarti kita putar A ke B tuh. Kalau A diputar ke B, itu dia begini. Nah, searah atau berlawanan? Ya, kalau diputar ke sana berarti dia searah.
Nah, kalau searah berarti artinya nilainya negatif. Tuh. Kemudian yang B. Yang B, torsinya adalah 0. 0 ya. Nggak perlu kalian hitung. Kenapa 0? Karena B, dia menjadi poros dari torsinya. Menjadi poros dari torsi. Jadi kalau yang menjadi poros dari torsi, kalian tidak perlu menghitung torsinya. Karena jelas nilainya adalah 0. Kemudian yang terakhir itu adalah torsi C. Torsi C membentuk sudut. Berarti F C dikali sin theta dikali R. R-nya itu adalah jarak B ke C, berarti R BC. Dah, untuk mengetahui nilainya positif atau negatif seperti tadi, tinggal kita putar. Ini ke sini, dari C ke B, berarti ke sini dia arahnya. Nah, arahnya masih searah jarum jam. Berarti dia juga min. Tuh. Kalau sudah kita dapat ini, berarti sigma tau sama dengan torsi A ditambah torsi B ditambah torsi C. Nah, torsi A kita masukkan ini, berarti min FA dikali RAB ditambah torsi B0 ditambah torsi C. Min FC dikali sin theta dikali R BC. Kalau sudah masukkan angkanya berarti min FA, FA-nya 25. RAB 30 cm, berarti harus diganti jadi meter, 0,3 meter. 0,3 tambah 0 ditambah min FC, FC-nya 10. Sin tetanya ini kita ganti jadi 30 derajat nih, 30 derajat di sini. 30 derajat dikali RBC. RBC sama 0,3. Dah, tinggal kita hitung. Min 25 dikali 0,3 itu adalah 7,5. Min 7,5 ditambah 0 plus ketemu min jadi min. Ini kita masih kurung 10. Sin 30 tuh kalian bisa nanti lihat di bukunya kelas 10. Sin 30 tuh nilainya 0,5 atau setengah. Setengah baru dikali 0,3. Min 7,5 ditambah 0 dikurang 10 dikali setengah. Ini coret jadi 5. 5 kali 0,3 1,5. Berarti min 7,5 ditambah 0 tetap 7,5 kan? Min 7,5. Min 7,5 dikurang 1,5 jadinya adalah 9 Newton meter. Dah, selesai. Jadi caranya seperti itu. Jadi pertama kita tentukan dulu rumus-rumusnya. Kemudian setelah itu kita tentukan apakah dia positif atau negatif. Setelah itu baru kita masukkan ke persamaan yang ada seperti ini. Nah, sekian dari Ibu. Jika ada yang kurang jelas, seperti biasa bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp dan sebagainya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.